Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang dimensionalitas ilmu. Jadi, untuk kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut apa itu dimensionalitas ilmu, ikutin terus video saya kali ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensionalitas ilmu. Dimensionalitas ilmu terdiri dari dua kata, yaitu dimensionalitas dan ilmu. Dimensionalitas ini berasal dari kata dimensi, yang artinya cabang-cabang macam-macam, sedangkan ilmu adalah sumber pengetahuan. Adapun dimensi sendiri merupakan persepsi pendapat seseorang yang kemudian menjadi hukum, menjadi sebuah paham. Dari paham tersebut menjadi kerangka berpikir. Saya tanya, kenapa seseorang ini bisa berpendapat, seseorang ini bisa mengeluarkan argumennya? Ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti halnya pranata kemasyarakatan, norma, adat istiadat, dan lain-lain di suatu masyarakat tertentu. Adapun objek kajian dari ilmu pengetahuan sendiri, bahwasanya ilmu pengetahuan menjelajahi pada batas pengalaman manusia dan berhenti pada batas pengalaman tersebut. Jadi, ketika kita ingin mencari sebuah hukum, mencari sebuah paham, itu terlebih dahulu kita jelajahi, kita teliti terlebih dahulu. Lah, dengan apa kita menelitinya, kita mencarinya dengan pengalaman kita tadi. Dan juga ilmu di sini akan berhenti ketika pengalaman tersebut telah berakhir. Oleh sebabnya, ilmu di sini tidak membahas tentang sesuatu yang berada di luar pengalaman manusia, seperti halnya surga, neraka, alam barzakh, dan lain-lain. Adapun di dalam filsafat ilmu sendiri ada 5 dimensi, yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis, rasionalisme, dan empiris. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan ontologis. Jadi, ontologis di sini merupakan salah satu cabang filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat dari ilmu itu sendiri, membahas tentang kenyataan, keaslian dari ilmu itu sendiri. Saya contohkan, contoh sederhananya saja, kita tahu kan yang namanya bola berbentuk bulat. Tidak ada bola yang berbentuk persegi, bola yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang, tidak ada. Kita tahu kalau bola berbentuk bulat. Nah, berbentuk bulat ini merupakan keaslian, kenyataan, hakikat dari bola tersebut. Begitu juga dengan ontologis. Jadi, ontologis di sini ilmu yang membahas tentang hakikat keaslian dari ilmu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu epistemologis. Jadi epistemologis di sini merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang asal sumber dari ilmu pengetahuan itu. Seperti contoh hal sederhananya saja, teman saya Zulfa di sini sangat pandai sekali memasak dengan begitu lezatnya dia memasak. Dari mana sumbernya, dari mana dia belajar? Ya bisa jadi dia bisa membaca dari buku, dari ibunya, ataupun dia juga browsing ke YouTube, ke Google, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi di sini merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang kegunaan, nilai, manfaat dari ilmu tersebut. Saya contohkan, contoh sederhananya saja, kita yang mempelajari ilmu tentang keguruan, apa sih manfaatnya, apa sih kegunaannya, faedahnya itu apa? Ya mungkin saja ketika kita sudah sampai pada dunia pendidikan, kita sudah terjun ke masyarakat, kita bisa menentukan metode apa sih yang pas buat dalam lingkungan masyarakat tersebut yang bisa kita gunai gitu. Kemudian yang keempat yaitu rasionalisme. Jadi rasionalisme ini suatu filsafat, cabang filsafat yang membahas tentang bahwasanya ilmu ini didapat melalui akal. Jadi lebih mengutamakan akal gitu. Contoh sederhananya saja,
kita yang mempelajari ilmu matematika. Di dalam matematika kita tahu bahwasanya adanya namanya penjumlahan, adanya namanya pengurangan, adanya namanya pembagian, perkalian, dan lain-lain. Nah, di dalam menyelesaikan suatu permasalahan dari penjumlahan, dari perkalian, dari pembagian, dari pengurangan ini menggunakan akal gitu. Jadi kita mencari solusinya, kita mencari solusi dari permasalahan tersebut, kita menggunakan akal kita sehingga kita bisa menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu empiris. Jadi empiris ini berpendapat bahwasanya sumber ilmu pengetahuan ini kita dapat melalui pengalaman kita. Jadi kata kuncinya yaitu bahwasanya sumber ilmu pengetahuan ini kita dapat tuh melalui pengalaman kita sendiri, seperti itu. Contoh sederhananya saja saya contohkan teman saya yang bernama Revi di sini mengikuti lomba MTQ cabang kaligrafi. Lah, kok bisa dia menulis kaligrafi? Dia ikut lomba, kok tulisannya bagus? Ya, pengalaman dia ketika dia sekolah dulu, dia pernah ikut eskul kaligrafi, di pelajarannya juga ada pelajaran kaligrafi. Nah, di situ kan merupakan pengalaman. Nah, begitu juga dengan empiris. Jadi empiris di sini bahwasanya sumber ilmu pengetahuan itu didapat melalui pengalaman kita gitu. Untuk kita mendapati ilmu itu melalui pengalaman kita sendiri. Mungkin ini saja ya yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena di sini juga saya masih perlu banyak pengalaman, masih perlu banyak belajar lagi, dan juga kurangnya ilmu pengetahuan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.